Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita comeback ya. Aku kembali lagi baca buku Dunia Sophie. Yang terakhir kita baca itu bab yang judulnya mitos-mitos. Iya, judulnya mitos-mitos saja ya. Selanjutnya kita baca bab yang berjudul para filosof alam, dengan kalimat di bawahnya, tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Kebetulan sekarang hari Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi biar nanti kita nggak meet up sama Dajjal ya. Ya semoga aja nggak ada kesempatan meet up sama Dajjal, amin. Kita lanjut baca. Ketika ibunya pulang kerja sore itu, Sophie sedang duduk di peluncuran, memikirkan kaitan yang mungkin antara pelajaran filsafat dan Heldi Molernick yang tidak akan mendapatkan kartu ulang tahun dari ayahnya. Ibunya memanggil dari ujung lain taman itu. "Sophie, ada surat untukmu." Sophie menahan nafas. Dia telah mengosongkan kotak surat, jadi surat itu pasti berasal dari sang filosof. Apa yang akan dikatakannya kepada ibunya? Tidak ada perangkonya, barangkali ini surat cinta. Sophie mengambil surat itu. Tidakkah kamu akan membukanya? Dia harus menemukan sebuah alasan. Pernahkah ibu mendengar ada orang yang membuka surat cintanya sementara ibunya memperhatikan dari belakang? Biarlah ibunya menganggap itu surat cinta, meskipun cukup memalukan, akan jauh lebih buruk jika ibunya mengetahui bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran lewat surat dari seseorang yang sama sekali tak dikenal. Seorang filosof yang ingin main peta umpet dengannya. Itu adalah salah satu amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamarnya, dia menemukan 3 pertanyaan lagi di dalam surat itu. Pertanyaan pertama, adakah zat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Pertanyaan kedua, dapatkah air berubah menjadi anggur? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Sophie menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sangat tolol, tapi bagaimanapun juga ketiganya terus berdengung di kepalanya sepanjang malam. Dia masih memikirkan tentang itu di sekolah pada hari berikutnya dan menelaahnya satu demi satu. Mungkinkah ada zat dasar yang dapat menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Jika memang ada zat semacam itu, bagaimana ia dapat tiba-tiba berubah menjadi setangkai bunga atau seekor gajah? Keberatan yang sama juga berlaku bagi pertanyaan apakah air dapat berubah menjadi anggur. Sophie mengenal cerita kiasan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, namun dia tidak pernah menerimanya secara harfiah. Dan jika Yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur, itu karena dia memiliki mukjizat, sesuatu yang biasanya tidak dapat dilakukan. Sophie tahu ada banyak air, bukan hanya dalam anggur, namun juga dalam segala benda lain yang tumbuh. Namun bahkan jika ketimun itu terdiri atas 95% air, pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya, sebab ketimun tetaplah ketimun, bukan air. Dan selanjutnya ada pertanyaan mengenai kata. Guru filsafatnya telah mengemukakan hal yang benar-benar aneh menyangkut kata. Sophie mungkin dapat menerima bahwa seekor kata terdiri atas tanah dan air, sedangkan tanah pasti terdiri atas lebih dari satu jenis zat. Jika tanah terdiri atas banyak zat yang berbeda, besar kemungkinan tanah dan air bersama-sama dapat menghasilkan seekor kata. Yaitu jika tanah dan air dilalui oleh telur katak dan berudu, sebab seekor katak tidak mungkin dapat tumbuh dari petak kebun kubis, sebanyak apapun air yang kita tumpahkan ke sana. Ketika dia pulang dari sekolah hari itu, ada sebuah amplop tebal yang sedang menantinya di kotak surat. Sophie bersembunyi di sarang, sebagaimana yang telah dilakukannya di hari-hari sebelumnya. Oke, sekarang kita buka isi surat dari yang Sophie dapatkan ya. Ini isi suratnya. Ada beberapa judul. Judul yang pertama, Proyek Para Filosof. Kita bertemu lagi. Kita akan langsung membahas pelajaran tanpa berputar-putar dengan kelinci putih dan yang semacamnya. Aku akan mengemukakan garis besar cara pikir orang-orang menyangkut filsafat, dari Yunani kuno hingga zaman kita sekarang. Namun kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tatanan yang benar, karena beberapa filosof hidup di zaman yang berbeda.
Dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kita, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek masing-masing filosof tersebut. Yang aku maksudkan di sini adalah kita harus berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin diketahui oleh sang filosof. Seorang filosof mungkin ingin tahu bagaimana tanaman dan binatang muncul. Yang lain mungkin ingin tahu apakah ada satu Tuhan atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal. Begitu kita telah menentukan apakah proyek khusus filosof tertentu akan lebih mudah untuk mengikuti jalur pemikirannya, sebab tak seorang filosof pun yang memusatkan perhatiannya pada seluruh filsafat. Kisah jalur pemikiran para filosof juga merupakan kisah kaum pria. Para wanita di masa lampau direndahkan baik sebagai perempuan maupun sebagai makhluk pemikir, yang patut disayangkan sebab banyak sekali pengalaman sangat penting yang hilang karenanya. Baru pada abad kini sajalah kaum wanita benar-benar menunjukkan peran mereka dalam sejarah filsafat. Aku tidak bermaksud memberimu pekerjaan rumah. Tidak ada soal matematika yang sulit atau yang semacam itu. Dan menghafalkan kata kerja bahasa Inggris tidak menarik minatku. Namun sekali-kali aku akan memberimu tugas kecil. Jika kamu menerima syarat ini, kita akan mulai. Pada lembaran selanjutnya, terdapat judul Para Filosof Alam. Para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam, sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Kita telah bertanya pada diri sendiri dari mana datangnya segala sesuatu. Sekarang ini banyak orang membayangkan bahwa pada suatu waktu sesuatu pasti muncul dari ketiadaan. Gagasan ini begitu tersebar luas di kalangan orang-orang Yunani. Karena satu atau lain alasan mereka berpendapat bahwa sesuatu itu selalu ada. Bagaimana segala sesuatu dapat muncul dari ketiadaan karenanya bukanlah pertanyaan yang penting sama sekali. Di lain pihak, orang-orang Yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dapat muncul dari air, dan pohon-pohon besar dan bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati. Belum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya. Para filosof mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah. Bagaimana perubahan semacam itu dapat terjadi? Bagaimana sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup misalnya? Semua filosof paling awal sama-sama percaya bahwa pasti ada suatu zat dasar di akar seluruh perubahan. Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini sulit kita ketahui. Kita hanya tahu bahwa pandangan itu lambat laun berkembang. Pasti ada suatu zat dasar yang merupakan penyebab tersembunyi dari semua perubahan di alam. Pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal dari kepadanya segala sesuatu akan kembali. Bagi kita, bagian yang paling menarik sesungguhnya bukan solusi-solusi apa yang berhasil dicapai para filosof paling awal ini, melainkan pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka ajukan dan jenis jawaban apa yang mereka cari. Kita lebih tertarik pada bagaimana mereka berpikir daripada apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Kita tahu bahwa mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat mereka amati di dunia fisik. Mereka mencari hukum-hukum alam yang mendasarinya. Mereka ingin memahami apa yang tengah terjadi di sekitar mereka tanpa harus kembali pada mitos-mitos kuno. Yang paling penting, mereka ingin memahami proses yang sesungguhnya dengan menelaah alam itu sendiri. Ini sangat berbeda dengan menjelaskan guntur dan halilintar atau musim salju dan musim semi dengan menciptakan dongeng mengenai dewa-dewa. Maka filsafat lambat laun membebaskan dirinya dari agama. Kita dapat mengatakan bahwa para filosof akan mengambil langkah pertama menuju penalaran ilmiah, dan dengan demikian menjadi pendahulu dari apa yang kemudian dinamakan sains. Dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filosof alam, hanya sedikit yang sampai pada kita. Yang sedikit itu kita ketahui dari tulisan Aristoteles. Dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filosof alam, hanya sedikit yang sampai pada kita. Yang sedikit itu kita ketahui dari tulisan Aristoteles, yang hidup 2 abad kemudian. Dia hanya mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berhasil dicapai para filosof terdahulu itu. Jadi kita tidak tahu dengan jalan apa mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut.
Tapi dari apa yang kita ketahui itu kita dapat memastikan bahwa proyek para filosof Yunani paling awal adalah menyangkut masalah bahan dasar dan perubahan-perubahan di alam. Poin pertama, 3 filosof dari Miletus. Filosof pertama yang kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Dia berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir, di mana dia dikatakan pernah menghitung tinggi sebuah piramid dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Kita tidak tahu pasti apa yang dimaksudkannya dengan itu. Dia mungkin percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air, dan seluruh kehidupan kembali ke air lagi ketika sudah berakhir. Selama perjalanannya di Mesir, dia pasti telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh begitu banjir sungai Nil surut dari wilayah daratan di delta Nil. Barangkali dia juga mengamati bahwa katak dan cacing muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan. Besar kemungkinan bahwa Thales memikirkan tentang cara air berubah menjadi es atau uap, dan kemudian berubah menjadi air kembali. Thales juga diperkirakan pernah berkata bahwa semua benda itu penuh dengan dewa. Apa yang dimaksudkannya dengan itu tidak dapat kita pastikan. Barangkali mengingat bagaimana tanah yang hitam merupakan sumber dari segala sesuatu, mulai dari bunga dan hasil panen hingga serangga dan kecoa. Dia membayangkan bahwa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Satu hal sudah jelas, dia tidak berbicara tentang dewa-dewanya Homer. Filosof berikutnya yang kita dengar adalah Anaximander, yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan yang tak terbatas, tapi tampaknya jelas bahwa dia tidak sedang memikirkan tentang suatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales. Barangkali yang dimaksudkannya adalah bahwa zat yang merupakan sumber segala benda pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya. Karena semua benda ciptaan itu terbatas, maka sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas. Jelas bahwa zat dasar itu tidak mungkin sesuatu yang sangat biasa seperti biasa. Filosof ketiga dari Miletus adalah Anaximenes, kira-kira 570 sampai 526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Anaximenes tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air, tapi dari manakah asalnya air? Anaximenes beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan. Kita mengetahui bahwa ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, ia menjadi tanah, pikirnya. Dia mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari es yang meleleh. Dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan. Menurut Anaximenes, udara karenanya adalah asal-usul tanah, air, dan api. Tidak jauh berbeda jika dikatakan air adalah hasil dari tanah. Barangkali Anaximenes mengira bahwa tanah, udara, dan api semuanya dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan. Tapi sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap. Maka seperti Thales, dia beranggapan bahwa pasti ada suatu zat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam. Poin selanjutnya, tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan. Ketiga filosof Miletus ini semuanya percaya pada keberadaan satu zat dasar sebagai sumber dari segala hal. Namun bagaimana mungkin suatu zat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain? Kita dapat menyebut ini masalah perubahan. Sejak sekitar 500 sebelum Masehi, ada sekelompok filosof di koloni Yunani Elea di Italia Selatan. Orang-orang Elea ini tertarik pada masalah ini. Yang paling penting di antara para filosof ini adalah Parmenides, kira-kira 540 sampai 480 sebelum Masehi. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani. Mereka menganggap sudah selayaknya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan.
pikir Parmenides, dan tidak ada sesuatu pun yang ada dapat menjadi tiada. Namun Parmenides membawa gagasan itu lebih jauh. Dia beranggapan bahwa tidak ada yang disebut perubahan aktual, tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Parmenides sadar tentu saja bahwa alam selalu berubah terus-menerus. Dia merasakan dengan indera-inderanya bahwa segala sesuatu berubah. Namun dia tidak dapat menyamakan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya. Jika dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya, dia memilih akal. Kamu kenal ungkapan aku baru percaya kalau sudah melihatnya. Tapi Parmenides bahkan tidak mempercayai segala sesuatu sekalipun dia sudah melihatnya. Dia yakin bahwa indera-indera kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia, suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita. Sebagai seorang filosof, dia beranggapan bahwa tugasnya lah mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual. Keyakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia dinamakan rasionalisme. Rasionalis adalah seseorang yang percaya bahwa akal manusia merupakan sumber utama pengetahuan kita tentang dunia. Poin selanjutnya, segala sesuatu mengalir. Rekan sezaman Parmenides adalah Heraklitus, kira-kira 540 sampai 480 sebelum Masehi, yang berasal dari Efesus di Asia Kecil. Dia beranggapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar. Barangkali dapat kita katakan bahwa Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakannya daripada Parmenides. Segala sesuatu terus mengalir, kata Heraklitus. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak. Tidak ada yang menetap. Karena itu, kita tidak dapat melangkah 2 kali ke dalam sungai yang sama. Kalau saya melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, maka saya atau sungainya sudah berubah. Heraklitus mengemukakan bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika kita tidak pernah sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Jika kita tidak mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Dan jika tidak ada musim salju, kita tidak akan pernah melihat musim semi. Yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tatanan dari segala sesuatu. Demikian keyakinan Heraklitus. Tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu, maka dunia tidak akan pernah ada. Tuhan adalah siang dan malam, musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan, katanya. Dia menggunakan istilah Tuhan, namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa dalam mitologi. Bagi Heraklitus, Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia. Sesungguhnya lah Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus-menerus. Sebagai ganti istilah Tuhan, Heraklitus sering menggunakan kata Yunani logos yang berarti akal. Meskipun kita, manusia, tidak selalu berpikir sama atau mempunyai tingkatan akal yang sama, Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam. Akal universal atau hukum universal ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua, dan sesuatu yang menjadi penuntun setiap orang. Namun, toh kebanyakan manusia hidup dengan akal mereka masing-masing, pikir Heraklitus. Secara umum, dia merendahkan rekan-rekannya sesama manusia. Pendapat dari kebanyakan orang, katanya, adalah seperti mainan bayi. Maka di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus-menerus terjadi di alam ini, Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan sesuatu ini yang merupakan sumber dari segala sesuatu, dinamakannya Tuhan atau Logos. Poin selanjutnya, 4 unsur dasar. Dalam satu hal, Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan. Akal Parmenides menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah. Persepsi indera Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah. Yang mana di antara keduanya yang benar? Haruskah kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita? Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengemukakan dua hal. Parmenides mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah dan bahwa persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya. Heraklitus sebaliknya, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu berubah, segala sesuatu mengalir, dan bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya. Para filosof tidak mungkin dapat berselisih paham lebih jauh lagi, tapi siapa yang benar? Adalah Empedokles, kira-kira 490 sampai 430 sebelum Masehi. Dari Sisilia yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuki itu.
Dia berpendapat bahwa mereka berdua benar dan salah satu penegasan mereka, namun salah dalam penegasan yang lain. Empedokles mendapati bahwa penyebab dari pertentangan mereka adalah bahwa kedua filosof itu sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur. Jika ini benar, kesenjangan antara apa yang dikemukakan akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tidak akan dapat disatukan. Air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan atau kupu-kupu. Sesungguhnya air tidak dapat berubah. Air murni akan tetap menjadi air murni. Maka Parmenides benar dengan keyakinannya bahwa tidak ada sesuatu yang berubah. Namun pada saat yang sama Empedokles setuju dengan Heraklitus bahwa kita harus mempercayai bukti dari indera-indera kita. Kita harus mempercayai apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu adalah bahwa alam berubah. Empedokles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai satu zat dasar itulah yang harus ditolak. Baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi rumpun mawar atau kupu-kupu. Sumber alam tidak mungkin hanya satu unsur saja. Empedokles yakin bahwa setelah dipertimbangkan alam itu terdiri atas 4 unsur atau akar sebagaimana dia mengistilahkan. Keempat akar ini adalah tanah, udara, air, dan api. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur ini, sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air. Namun dalam proporsi yang beragam, jika sebatang bunga atau seekor binatang mati, katanya, keempat unsur itu terpisah lagi. Kita dapat mengamati perubahan-perubahan ini dengan mata telanjang. Namun, tanah dan udara, api, dan air tetap abadi tak tersentuh oleh semua campuran di mana mereka menjadi bagiannya. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah. Pada dasarnya tidak ada yang berubah. Yang terjadi adalah bahwa keempat unsur ini tergabung dan terpisah untuk menjadi tergabung lagi. Kita dapat membuat perbandingan dengan lukisan. Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna, merah misalnya, dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau. Namun jika dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam, dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda, sebab dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang berlainan. Sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama. Seandainya aku mempunyai tepung saja, aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat kue. Namun bila aku mempunyai telur, tepung, susu, dan gula, maka aku dapat membuat berbagai macam kue. Bukan hanya kebetulan bahwa Empedokles memilih tanah, udara, api, dan air sebagai akar alam ini. Para filosof lain sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa zat primordial itu pastilah air, udara, atau api. Thales dan Anaximenes mengemukakan bahwa air dan udara merupakan unsur-unsur penting dalam dunia fisik. Orang-orang Yunani percaya bahwa api juga penting. Mereka mengamati, misalnya, pentingnya matahari bagi segala sesuatu yang hidup. Dan mereka juga tahu bahwa binatang maupun manusia mempunyai panas tubuh. Empedokles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu terbakar, sesuatu terurai. Kita mendengarnya merekah dan memercik. Itulah air. Sesuatu naik menjadi asap, itulah udara. Apinya dapat kita lihat. Sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam. Itulah abu atau tanah. Setelah Empedokles menjelaskan perubahan alam sebagai bersatu dan berpisahnya keempat akar, masih ada lagi yang harus dijelaskan. Apa yang membuat unsur-unsur ini menyatu sehingga tercipta kehidupan baru? Dan apa yang membuat campuran dari katakanlah sekuntum bunga terpisah lagi? Empedokles yakin bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di alam. Dia menyebutnya cinta dan perselisihan. Cinta mengikat segala sesuatu dan perselisihan memisahkannya. Dia membedakan antara zat dan kekuatan. Ini patut dicatat. Bahkan kini, para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam. Sains modern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeda dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam. Empedokles juga mengemukakan pertanyaan apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu. Bagaimana aku dapat melihat sekuntum bunga misalnya? Apakah yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu memikirkan tentang ini, Sophie? Empedokles percaya bahwa mata terdiri atas tanah, udara, api, dan air, sebagaimana segala sesuatu di alam. Maka tanah di mataku melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku. Udara melihat apa yang berunsur udara. Api melihat apa yang berunsur api. Dan air melihat apa yang berunsur air. Jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat zat itu, aku tidak akan dapat melihat seluruh alam. Poin selanjutnya, sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu.
Anaxagoras 500-428 sebelum Masehi adalah filosof lain yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu, air misalnya, dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini. Dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang. Anaxagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata, dan jumlahnya tak terhingga. Lebih jauh, segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang jauh lebih kecil lagi. Namun, bahkan dalam bagian yang paling kecil masih ada pecahan-pecahan dari semua yang lain. Jika kulit dan tulang bukan merupakan perubahan dari sesuatu yang lain, pasti ada kulit dan tulang, menurutnya, dalam susu yang kita minum dan makanan yang kita santap. Beberapa contoh dari masa sekarang ini barangkali dapat menggambarkan jalan pikiran Anaxagoras. Teknologi laser modern dapat menghasilkan apa yang dinamakan hologram. Jika salah satu hologram ini menggambarkan sebuah mobil, misalnya, dan hologram itu dipotong-potong, kita akan melihat gambar lengkap mobil itu meskipun kita hanya mempunyai bagian dari hologram yang menunjukkan gambar bempernya. Ini karena seluruh subjek hadir dalam setiap bagiannya yang kecil-kecil. Sedikit banyak, tubuh kita tercipta dengan cara yang sama. Jika aku melepaskan sel kulit dari jariku, nukleus itu akan mengandung tidak hanya ciri-ciri kulitku. Sel yang sama juga akan mengungkapkan jenis mata apa yang kumiliki, warna kulitku, jumlah dan jenis jari-jariku dan sebagainya. Setiap sel tubuh manusia membawa cetak biru dari cara tersusunnya sel-sel lain. Maka ada sesuatu dari segala sesuatu dalam setiap sel. Keseluruhan itu ada dalam masing-masing bagiannya yang sangat kecil. Anaxagoras menyebut ini partikel-partikel amat kecil yang memiliki sesuatu dari segala sesuatu dalam benih-benih mereka. Ingat bahwa Empedokles beranggapan cintalah yang menyatukan unsur-unsur itu dalam seluruh tubuh. Anaxagoras juga membayangkan keteraturan sebagai semacam kekuatan yang menciptakan binatang dan manusia, bunga dan pohon. Dia menyebut kekuatan ini pikiran atau akal. Anaxagoras juga menarik karena dia adalah filosof pertama yang kita dengar dari Athena. Dia berasal dari Asia Kecil namun pindah ke Athena pada usia 40. Di kemudian hari dia dituduh ateis dan akhirnya dipaksa meninggalkan kota. Antara lain dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa melainkan sebuah batu merah panas yang lebih besar dari seluruh jazirah Peloponnesia. Anaxagoras secara umum sangat tertarik pada astronomi. Dia percaya bahwa seluruh benda angkasa terbuat dari zat yang sama dengan bumi. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah menelaah sebuah meteoroid. Ini memberinya suatu gagasan bahwa mungkin ada kehidupan manusia di planet-planet lain. Dia juga mengemukakan bahwa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Cahayanya berasal dari matahari, katanya. Dia juga memikirkan penjelasan untuk gerhana matahari. Catatan, terima kasih atas perhatianmu, Sophie. Bukan tidak mungkin kamu perlu membaca bab ini 2 atau 3 kali sebelum kamu dapat memahami seluruhnya. Namun, pemahaman memang membutuhkan usaha. Barangkali kamu tidak akan mengagumi seorang teman yang pandai dalam segala hal jika untuk itu dia tidak perlu banyak berusaha. Pemecahan terbaik untuk masalah menyangkut bahan dasar dan perubahan alam harus menunggu sampai besok. Nanti, kamu akan bertemu dengan Demokritus. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sophie duduk di sarang melihat keluar ke arah taman melalui sebuah lubang kecil pada semak-semak sarang itu. Dia harus menguji dan memilah-milah pemikirannya menyangkut semua yang telah dibacanya. Sudah terang bagaikan siang bahwa air biasa tidak akan pernah dapat berubah menjadi sesuatu selain es atau uap. Air tidak dapat berubah menjadi semangka, sebab bahkan semangka terdiri atas lebih dari sekadar air. Namun dia baru yakin akan hal itu sebab itulah yang telah dipelajarinya. Akankah dia sangat yakin, misalnya, bahwa es itu hanyalah air? Jika bukan begitu menurut yang telah dipelajarinya. Setidak-tidaknya dia harus mempelajari dengan sangat cermat bagaimana air membeku menjadi es dan kemudian meleleh lagi. Sophie berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri dan bukan memikirkan tentang apa yang telah dipelajarinya dari orang-orang lain. Parmenides tidak mau menerima gagasan tentang perubahan dalam bentuk apapun, dan semakin dalam Sophie memikirkannya semakin yakin dia bahwa sedikit banyak Parmenides benar. Akalnya tidak mau menerima bahwa sesuatu dapat dengan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda.
pasti dibutuhkan sedikit keberanian untuk maju dan mengemukakannya. Sebab itu berarti menyangkal seluruh perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh setiap orang. Pasti banyak orang yang telah menertawakannya. Dan Empedokles pasti juga sangat cerdas, karena dia membuktikan bahwa dunia pasti terdiri atas lebih dari satu zat saja. Itu memungkinkan terjadinya seluruh perubahan alam tanpa ada sesuatu pun yang benar-benar berubah. Filosof Yunani kuno itu telah membuktikannya lewat penalaran semata. Tentu saja dia telah mempelajari alam, namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan analisis kimia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ilmuwan masa kini. Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya tanah, udara, api, dan air. Namun bagaimanapun juga, apa salahnya? Pada prinsipnya Empedokles benar. Satu-satunya cara kita menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa kehilangan akal sehat adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar. Sophie merasa semakin tertarik pada filsafat sebab dia dapat mengikuti semua gagasan dengan menggunakan akal sehatnya sendiri, tanpa harus mengingat segala sesuatu yang telah dipelajarinya di sekolah. Dia memutuskan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis. Di end untuk bab ini. See you di bab selanjutnya ya. Nanti di bab selanjutnya kita bakal bahas tentang Demokritus. Babnya berjudul Demokritus. Iya teman-teman, jangan lupa sekarang hari Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi dan jangan lupa sholat yang belum sholat. Bye bye.